sampai pertemuan terakhir nanti. Jadi dari 90 peserta yang tidak hadir ini sekitar 30-an% ya, 30%-an. Ya, terima kasih teman-teman. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, pada pertemuan ini sebenarnya saya ditugasi untuk menjelaskan seputar SEO. Tetapi saya timbang-timbang kembali karena ini konteksnya adalah kelas menulis ya, dan ditujukan untuk pemula. Jadi meskipun mungkin sebagian teman-teman sudah pernah belajar menulis ya, tapi asumsinya ini semua adalah secara umum ada pemula. Jadi saya memilih untuk mengambil tema tentang angle nilai berita dan viralitas. Karena pembahasan seputar SEO itu pembahasan yang cukup teknis ya. Jadi sangat jelimet, dan bagi yang benar-benar mulai dari nol itu akan pusing gitu, akan membosankan gitu. Karena sangat teknis. Baik, saya akan share screen. Jadi ada 3 poin yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Pertama adalah tentang sudut berita atau angle berita. Yang kedua nilai berita. Yang ketiga tentang viralitas. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan tidak saling terpisah ya. Kalian mungkin sering sekali, mohon Pak host, saya itu untuk mengadmit ya beberapa peserta yang kita mungkin sering mendengar ya angle berita, sudut berita gitu, atau sisi berita. Tapi yang lebih akrab dalam jurnalisme itu dalam bahasa Inggrisnya ya, jadi angle atau angle berita. Nah, teman-teman yang ini sementara di mute dulu biar agak tenang. Yang tidak berkeperluan untuk berbicara atau interupsi bisa di mute dulu ya. Nah, angle. Jadi pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sangat elementer. Jadi yang saya sampaikan ini hal-hal dasar ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari, ya alhamdulillah berarti menegaskan kembali pengetahuannya. Bagi yang baru bergabung atau baru mendengarkan, semoga ini menjadi awal yang baik gitu. Jadi pembahasan angle ini pembahasan yang sangat elementer dalam jurnalistik, dan pembahasan dan hal yang paling penting, sebelum hal-hal lain ya di luar isi. Hal yang paling penting tapi juga hal yang paling sulit sebenarnya. Nah, angle itu sebenarnya lebih akrab dalam dunia fotografi. Nah, kalau kalian misalkan berada di sekitar Menara Eiffel, maka akan ada puluhan, bahkan mungkin ratusan ya angle yang bisa kita dapatkan di dalam arena Menara Eiffel itu. Nah, foto yang saya tampilkan ini adalah hanya satu angle. Angle-nya apa? Angle-nya adalah ingin menunjukkan bahwa di sini ada pesepeda yang sedang berkendara kemudian beristirahat dengan latar belakang
Menara Eiffel. Jadi kira-kira pesannya adalah bahwa saya sedang berolahraga loh di sekitar Menara Eiffel. Gitu. Nah, tapi kita sebenarnya bisa mengambil angle-angle lain di sekitar Menara Eiffel itu. Nah, misalkan, nah gini, ini juga objeknya adalah Menara Eiffel, gitu. Tetapi angle-nya lebih luas, gitu. Jadi yang dipotret bukan orang per orang atau Menara Eiffel-nya itu sendiri, melainkan kota Paris ya secara umum. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang melihat foto ini adalah bahwa Menara Eiffel itu berada di tengah-tengah kota Paris yang padat, kira-kira semacam itu pesannya. Selain itu kita juga bisa mengambil angle ini. Nah, jadi orang bisa mengambil di dekat Menara Eiffel, tapi juga bisa dari kejauhan atau mendekat lagi, melihat bagian dasar dari Menara Eiffel gitu, melihat detail-detailnya, ornamennya, atau orang-orang yang berkerumun di bawah Menara Eiffel, apa saja aktivitasnya dan lain-lain. Jadi prinsip dari angle itu adalah kita berada di satu objek, satu peristiwa, tetapi kita disediakan banyak pilihan gitu, dan kita dituntut untuk memilih dari satu atau lebih dari beragam informasi yang sedang kita kumpulkan itu. Nah, ini dalam tradisi foto. Nah, dalam tradisi pemberitaan juga sama. Hampir nggak ada yang berbeda gitu. Ini ya. Nah, contoh kasus adalah ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid wafat. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita pakai. Nah, untuk lebih mudah, saya pakai dalam kesempatan ini kasus wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ketika Gus Dur itu wafat, banyak hal yang bisa kita ketahui ya. Banyak hal yang bisa kita serap informasinya. Nah, di belantara informasi itu kita diharuskan untuk memilih aspek-aspek tertentu sehingga apa yang kita tulis itu menjadi lebih fokus. Ada tentang wafatnya Gus Dur, kemudian ada mungkin waktu dan tempat pemakaman, testimoni tokoh, kemudian antusiasme pengunjung, kehadiran pejabat tinggi, hari-hari terakhir Gus Dur, aktivitas santri Tebuireng itu karena beliau dimakamkan di Tebuireng, terus pesan-pesan terakhir, ya, kemudian bagaimana keluarganya mungkin dan lain-lain. Di belantara informasi yang berjubel ini kita dituntut untuk bisa memilih. Karena wartawan itu tidak mungkin ya menulis semua informasi yang dia kumpulkan gitu, apapun dan secara keseluruhan utuh gitu, tidak mungkin. Karena media massa itu membatasi wartawan dengan space. Nah, dengan space itulah kemudian mereka itu diharuskan untuk memilih fokus tulisan tertentu. Nah, di awal-awal mungkin media-media terutama online itu akan menulis tentang wafatnya Gus Dur, bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid meninggal dunia, atau Presiden keempat RI wafat, dan lain-lain. Kemudian disusul dengan berita-berita yang lain. Nah, satu peristiwanya satu, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid wafat, tetapi bisa menghasilkan belasan bahkan puluhan tulisan yang berbeda. Itu karena ada angle gitu. Jadi wartawan itu semacam lensa gitu ya. Kalau tadi analoginya adalah fotografi, ya wartawan itu semacam lensa gitu yang berada di kerumunan atau berada di tengah-tengah sebuah pemandangan alam atau peristiwa. Nah, dia dituntut untuk membidik dengan lensa itu sisi-sisi tertentu. Nah, bidikannya itu tergantung wartawannya, bisa bagus dan bisa jelek. Nah, ketika kita berada di sini di belantara informasi
tentang wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di sini banyak sekali pilihan-pilihan. Nah, kita dituntut untuk bisa memilih gitu. Nah, memilih ini bukan berarti kita melakukan ini juga meninggalkan yang lain, tetapi memilih itu kita bisa menulis ini secara khusus, menulis ini secara khusus, gitu. Menulis yang poin ini secara khusus. Jadi makanya di dalam apa? Mungkin teman-teman pernah menyaksikan dalam sebuah acara ada sederet wartawan gitu. Masing-masing wartawan menulis, tetapi tulisannya berbeda-beda. Gitu. Wartawan A nulis tentang sisi X, gitu. Wartawan B nulis tentang sisi Y-nya, gitu. Nah, itu kenapa? Karena di kepala wartawan ini memang terjadi proses ya pemilihan angle yang bisa jadi berbeda-beda. Jadi peristiwanya sama, tapi hasil yang diproduksi bisa berbeda-beda. Atau satu wartawan itu memiliki tulisan yang berbeda-beda. Jadi kalau tadi masing-masing wartawan tulis peristiwanya sama tapi berbeda-beda, ini ada lagi juga kasus wartawan, satu wartawan di satu peristiwa, tetapi menghasilkan 5 tulisan misalkan. Nah, itu juga karena ada angle yang berbeda-beda. Misalkan ada wartawan X gitu hadir di muktamar NU. Nah, peristiwa muktamar NU itu kan peristiwa yang sangat besar sekali. Berlangsung 3 sampai 5 hari berturut-turut. Di situ ada sidang-sidang komisi, ada kehadiran presiden pas pembukaan, kemudian ada pentas seni, ada bazar, ada kesenian rakyat, dan lain-lain. Banyak sekali. Sehingga satu wartawan dalam satu event muktamar NU itu bisa menghasilkan puluhan tulisan. Itu karena ada angle-angle yang bisa dipilih. Nah, angle itu apa sih sebenarnya? Kalau di pedoman jurnalistik sebenarnya tidak ada definisi yang baku ya tentang apa itu angle. Ya secara sederhana ya kita bisa terjemahkan sebagai sudut berita atau fokus berita. Tapi yang jelas angle itu bekerja dalam 2 fase. Pertama, memilah informasi yang betul-betul relevan. Jadi ketika seorang reporter itu berada di tengah-tengah peristiwa atau di hadapan sebuah kegiatan atau apapun, dia pasti akan disuguhkan beragam informasi. Nah, dari beragam informasi itulah wartawan kemudian melakukan pemilahan-pemilahan. Jadi mana yang data-data yang utama atau primer, mana yang data-data yang sifatnya sekunder. Data-data primer ini biasanya nanti yang akan menjadi angle utama. Sementara data-data sekunder ini sifatnya sebagai pelengkap ya, pelengkap. Jadi kalau nah yang kedua, ini fokus pada sudut-sudut khusus ya, sehingga berita menjadi bermakna bagi pembaca. Nah tentang bagaimana bisa bermakna bagi pembaca nanti kita bahas di nilai berita. Jadi setelah informasi itu dipilah-pilah, kemudian diklasifikasi, terus kemudian selanjutnya adalah wartawan fokus di angle-angle tertentu, di sudut-sudut tertentu. Kalau tadi peristiwanya adalah muktamar NU, maka wartawan bisa fokus di panggung seni budayanya, atau bisa juga fokus di kunjungan presiden, fokus di rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh muktamar, bisa juga fokus di
pemecahan rekor muri, karena misalkan di event itu ada semacam festival gitu yang jumlah pesertanya membludak sehingga memecahkan rekor muri, kita juga bisa fokus di situ. Banyak sekali. Jadi itu pemilihan ya. Habis pemilihan kemudian fokus di angle-angle tertentu. Jadi wartawan itu memang dituntut untuk selalu menganalisis ya, mengklasifikasi dan seterusnya. Jadi nggak berhenti berpikir wartawan itu. Wartawan itu bukan pengepul ya, bukan pengepul informasi. Jadi kalau ada orang yang asal ngomong di medsos, itu belum tentu wartawan gitu. Karena wartawan itu selalu menyerap informasi-informasi, tapi kemudian informasi itu kemudian dipilih-pilih, kemudian kalau mau ditulis berarti difokuskan kepada hal-hal tertentu. Seperti orang ketika menemukan sekarung kain arca gitu ya. Potongan-potongan kain yang berserakan itu bagi orang umum yang tidak bukan pengrajin ya, kain itu adalah sampah gitu. Tetapi di tangan orang yang punya jiwa seni tinggi atau pengrajin, potongan-potongan kain itu menjadi satu bahan yang bisa diolah, bisa menjadi tas, bisa menjadi ornamen-ornamen tertentu dan lain-lain. Analoginya seperti itu. Jadi kalau ada informasi berseliweran, bukan berarti informasi itu sampah semua gitu. Wartawan tugasnya adalah jeli dalam melihat informasi yang berseliweran itu mana yang paling penting, mana yang agak penting, dan mana yang kurang penting, dan mana yang sama sekali tidak penting. Gitu. Jadi harus bisa membaca itu, kemudian menuliskannya dalam sebuah berita. Nah ini misalkan ini foto pas Munas NU Kempek ya. Ini foto ini diambil ketika Munas NU, forum tertinggi kedua setelah Muktamar ya. Forum Munas itu kan forum yang ya hampir menyerupai Muktamar. Hanya pesertanya aja yang berkurang. Dan di situ ada suksesi kepemimpinan pergantian ketum dan rois am. Jadi Munas itu peristiwa yang besar. Tetapi dari peristiwa yang besar itu ternyata ada juga angle-angle yang bisa kita ambil dengan fokus pada hal-hal yang kecil sebenarnya, hal-hal yang terlihat biasa, seolah biasa, tetapi mengandung human interest yang menarik gitu. Nah, seperti ini. Ketika nenek-nenek berusia hampir 100 tahun hadir di tengah-tengah Munas NU gitu. Itu memiliki human interest yang cukup tinggi ya. Karena bagaimana mungkin ya forum yang sebesar itu kemudian berdesak-desakan itu, jadi padat sekali Munas itu. Ini sebelum corona ya, nggak ada corona dulu. Nah itu dihadiri oleh ibu-ibu yang berusia lanjut, berjalannya harus masih ditatih, bahkan kadang digendong gitu. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah betapa ada warga NU yang sangat loyal ya, sangat cintanya kepada NU sehingga meskipun uzur gitu masih tetap berusaha menghadiri Munas NU. Jadi itu pesan-pesannya. Itu salah satu angle. Jadi kalau ada pagelaran besar itu tidak harus hal yang besar-besar itu yang kita potret, tetapi juga hal yang terlihat kecil, tapi sebenarnya mengandung pesan yang mendalam. Nah, sekarang kita bahas soal nilai berita. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat ya antara angle berita dengan nilai berita. Itu dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau angle berita tadi semacam lensa ya, untuk kita fokus pada bidikan-bidikan tertentu.
Nah, nilai berita ini adalah standarnya. Jadi standar yang dijadikan pertimbangan bahwa ini harus aku pilih menjadi angle nih. Kayaknya ini bagus ini. Nah, bagus dan tidaknya ini tergantung nilai berita yang ada di dalam sebuah peristiwa. Berarti lo kene matane. Ganggu kan? Hah? Mohon di mute dulu teman-teman yang baru bergabung. Nah, nilai berita dipengaruhi oleh hal berikut. Nah, pertama adalah kedekatan. Ini penting sekali. Jadi nilai-nilai berita ini penting dicatat karena sering sekali orang itu bingung gitu ya. Halo teman-teman, mohon di mute. Allah. Oh, rumahku nih, Cuk. Rumahku nih. Nah. Gua yang ngomong, tak ngomong. Halo teman-teman, ini dulu ya. Apa gini? Siap. Nah. Di-mute sama host saja, Mas. Nah, ini saya lanjutkan ya untuk nilai berita. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi berisik sekali ya. yang beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bahwa apakah sebuah berita itu bernilai tinggi atau tidak. Pertama adalah kedekatan ya, kedekatan atau proximity. Kedekatan ini bisa kedekatan dalam pengertian geografis, bisa psikologis atau ideologis ini. Misalkan kayak kasus penghinaan Nabi Muhammad di Paris ya, di Prancis oleh majalah Charlie Hebdo. Nah, sebenarnya isu kartun Nabi Muhammad itu tidak begitu menarik di tanah asalnya di Prancis. Jadi masyarakat Prancis mayoritas tidak begitu peduli dengan isu gambar kartun itu. Juga tidak terlalu peduli dengan majalah Charlie. Nah, tetapi isu kartun Nabi Muhammad itu menjadi menarik bagi media-media di Indonesia. Kenapa? Karena ada kedekatan ini. Kan ada hal yang dianggap oleh wartawan-wartawan Indonesia bahwa ada kedekatan ideologis ya, atau mungkin psikis juga. Ada kedekatan ideologis dan psikis bahwa umat Islam yang ada di Indonesia pasti menolak dengan adanya kartun Nabi Muhammad SAW ini. Nah, artinya meskipun secara geografis itu berada sangat jauh, tetapi karena ada kedekatan psikologis dan ideologis, maka berita tentang kartun Nabi Muhammad ini menjadi sangat bernilai gitu. Bernilai tinggi ketimbang berita-berita yang lain. Atau mungkin kedekatan secara geografis gitu. Jadi korban kecelakaan pesawat kemarin misalkan ya. Katakanlah ada 5 atau 3 korban yang berasal dari Kabupaten X gitu. Nah, kemudian media lokal Kabupaten X ini memberitakan khusus tentang korban 5 atau 3 orang ini. Nah, itu menjadi sangat menarik, sangat bernilai berita itu di kabupaten tersebut. Tetapi berita itu mungkin tidak terlalu bernilai untuk publik secara nasional.
banyak kok korban-korban lain di kabupaten-kabupaten yang lain, kenapa harus X saja yang diliput? Tetapi secara geografis, media lokal Kabupaten X ini merasa sangat berkepentingan untuk untuk memberitakannya secara khusus korban-korban yang berasal dari daerahnya karena punya kedekatan geografis. Nah, di proximity ini salah satu pertimbangan nilai berita. Apakah berita itu bernilai tinggi atau tidak? Yang kedua soal dampak. Jadi berita tentang kecelakaan perorangan misalkan ya, itu tetap masih kalah nilai beritanya dengan berita yang menyangkut publik gitu. Misalkan soal virus, soal COVID-19 belakangan ini. Karena dampaknya memang luasan ya, lebih besar virus ketimbang kecelakaan per orang. Meskipun berita kecelakaan ini juga penting ya. Tetapi ketika kedua berita ini dibandingkan, maka yang berdampak lebih besarlah yang paling bernilai lebih tinggi. Kemudian juga lokal dan nasional, kemudian nasional dan global. Jadi semakin besar impact-nya terhadap masyarakat, maka nilai berita itu menjadi lebih sangat menjadi lebih tinggi. Contoh-contoh lain misalkan ada berita tentang kebijakan PSBB gitu, yang berdampak pada hampir seluruh kota ya, kota yang sedang dikarantina itu. Terus kemudian kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, atau kalau di NU mungkin berita tentang jelang muktamar ya, jadwal muktamar, atau tentang siapa ketum yang terpilih, siapa Rois Am yang diangkat. Nah, jadi semakin impact berita itu luas, maka semakin tinggi beritanya. Nah, yang ketiga adalah tentang aktualitas. Aktualitasnya semakin fresh ya, semakin fresh sebuah berita, makanya semakin tinggi nilai berita itu. Jadi kalau ada pemilu kemudian hasil quick count-nya itu keluar sejam kemudian setelah TPS ditutup, itu lebih bernilai ketimbang sehari atau 2 hari kemudian baru diberitakan. Jadi lebih dekat, lebih aktual, lebih bernilai. Atau kalau Januari ini misalkan kita menulis soal sejarah tradisi mudik gitu di Indonesia, itu nilai beritanya sangat rendah. Kenapa? Karena momentumnya kurang pas. Jadi tidak aktual dengan waktu yang sedang berlangsung. Karena tradisi mudik itu masih 3 bulanan sekali ya, 3 bulanan lagi ya. Itu biasanya menjelang hari raya atau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Adha gitu. Atau menjelang hari-hari libur nasional yang agak panjang gitu. Tetapi di Januari ini orang tidak sedang membicarakan soal mudik gitu. Makanya ketika kita menulis sejarah tradisi mudik itu ya tidak aktual. Jadi secara nilai berita itu rendah. Yang aktual apa? Yang aktual misalkan kalau di lingkungan NU berarti ini kan menjelang harlah ya. Harlah ke berapa sekarang? Ke 95 ya. Nah, itu menjadi aktual karena ada cantolan peristiwa ya yang akan terjadi dan itu mungkin sedang menjadi perbincangan masyarakat. Atau mungkin yang belakangan tentang wafatnya Habib Ali Abdurrahman Assegaf yang semalam wafat, kemudian kita menulis profilnya hari ini, atau terus kemudian sejarah perjalanan hidup beliau. Nah, itu aktual karena peristiwanya masih hangat gitu. Kemudian publik juga masih mencari tahu.
Jadi semakin dekat, semakin cepat, semakin segar informasinya, maka semakin tinggi nilai berita itu. Soal ketokohan juga, kenamaan. Ya, ini menyangkut tentang orang-orang yang dianggap penting ya oleh masyarakat. Bisa artis, bisa pejabat, bisa pengusaha top gitu, bisa kiai, ulama, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang mungkin sepele ya, tetapi karena itu dilakukan oleh orang-orang kenamaan, maka dia menjadi bernilai berita yang tinggi. Gitu. Misalkan berita tentang Gus Bahak naik bis gitu ya. Orang naik bis itu kan biasa sekali. Kalau yang melakukan ada orang-orang biasa seperti saya ini. Tapi karena itu dilakukan oleh ulama penting dan tersohor seperti Gus Bahak, maka menjadi lain gitu. Kenapa menjadi lain? Karena ada otoritas itu ya, ada kapasitas yang melekat dalam diri beliau yang seharusnya sangat mudah untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang bagus itu ya, termasuk mobil pribadi atau mungkin dijemput atau di apalah gitu. Tetapi beliau memilih untuk naik bis. Nah, itu hal yang sederhana, tapi karena ada ketokohan dan kenamaan, nilai beritanya menjadi tinggi. Nah, kemudian kemanusiaan. Tadi contohnya seperti tadi yang peristiwa di Munas tadi, itu kan nenek-nenek usia hampir 100 tahun mengunjungi Munas, ya, itu menarik. Atau berita tentang nenek-nenek pemulung gitu ya, nenek pemulung yang menabung, kemudian dia melakukan kurban di momen Idul Adha dari hasil tabungannya itu. Itu juga penuh dengan nilai-nilai human interest ya. Jadi orang-orang biasa karena kita kasih sentuhan-sentuhan kemanusiaan, dia menjadi sangat berkesan. Atau kakek-kakek tua yang masih bekerja dengan mengayuh becak, itu kan juga punya nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Bukan tukang becaknya yang sedang kita potret, tapi adalah sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang ditempelkan kepada dialah yang membuat berita itu menjadi bernilai tinggi gitu. Sensasi ya, sensasi ini juga oleh wartawan biasanya dianggap sebagai berita yang bernilai tinggi itu. Nah, biasanya yang fokus di sensasi ini berita-berita yang atau kanal-kanal berita yang yang fokus pada entertainment ya, kemudian soal kehebohan-kehebohan yang biasanya memang mencari klik gitu ya. Tetapi sensasi ini tidak mesti negatif ya. Sensasi ini bisa hal-hal yang yang sehari-hari kita lihat sangat biasa gitu, sangat biasa peristiwanya. Tetapi kemudian ada suatu kejadian tertentu yang sama sekali berbeda dari kebiasaan. Nah, itu menjadi menjadi sensasi tersendiri. Misalkan ada rumor bahwa Pak Presiden akan menikah lagi, itu kan sensasional ya. Benarkah Presiden RI akan menikah lagi? Katanya itu. Biasanya begitu media-media. Nah, itu berita-berita yang sensasional. Nah, itu dianggap oleh reporter itu sebagai berita yang bernilai tinggi. Tapi sebenarnya tidak terlalu dianjurkan ya, karena kok kesannya kita mencari sensasi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah viralitas.
Nah, di era media sosial ini kan memang publik kadang kalau dulu itu diskursus di publik atau wacana yang berkembang di publik itu kan ditentukan oleh media. Nah, dengan kehadiran media sosial ini menjadi kadang-kadang terbalik. Tidak selalu ya, tapi kadang-kadang terbalik. Jadi wacana yang ada di media sosial lah yang kemudian mendikte para media ini, para awak media ini untuk membuat sebuah konten. Jadi yang trending adalah isu A gitu, maka semua rame-rame menulis tentang isu A itu. Yang trending adalah B, semua bergeser untuk menulis tentang peristiwa B ini. Jadi apa yang trending di media sosial oleh awak media itu biasanya juga dianggap sebagai isu yang atau peristiwa yang dianggap punya nilai berita yang tinggi. Tentu masih banyak yang lain ya, banyak hal. Ada konflik itu juga punya nilai berita yang tinggi. Kemudian bahkan beberapa berita yang mengambil jalur agak nakal, yaitu seksualitas, itu juga kadang-kadang dieksploitasi ya, dieksploitasi untuk menjadi sebuah berita yang mereka anggap juga bernilai tinggi gitu. Bernilai tinggi itu artinya diminati oleh masyarakat, oleh publik pembaca. Nah, kita akan fokus di viralitas ya. Ini terkait dengan, sebenarnya agak dekat dengan SEO yang seharusnya materi yang diberikan kepada saya. Nah, viralitas ini pembahasannya bisa dua ya sebenarnya. Pertama, viralitas dalam pengertian tadi kita mengamati apa yang viral di internet dan media sosial. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita membuat tulisan kita yang kita tanamkan di website atau di platform lain itu menjadi viral. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa berita itu viral atau sedang viral di media sosial. Jadi beberapa indikator itu kan, ini indikator yang sangat umum ya, dan saya kira sudah paham semua ya. Jadi dari tingkat persebarannya masif, kemudian jadi topik perbincangan publik, terus mengundang banyak komentar. Nah, dan yang perlu diketahui juga bahwa viral dan tidak viral itu terkait dengan kata kunci. Nah, media itu bukan bicara soal perbincangan, kemudian komentar, dan soal persebaran yang masif saja ya, tetapi juga soal kata kunci. Kata kunci apa yang paling trending saat ini? Jadi tidak semua yang diperbincangkan, yang disebar itu menjadi kata kunci yang juga viral gitu. Ya katakanlah apa sekarang kata kunci yang viral saat ini? Saya bisa cek ya. Vaksin. Apa? Vaksin. Kalau yang real time ya, yang real time itu sekarang di Twitter itu ada jodoh di tangan Antono. Kemudian Polri siaga bencana. Terus ada banser juga masuk ini, masuk trending nomor 9. Di Google Trend ada wafatnya Habib Ali Abdurrahman Assegaf. Nah, itu kata kunci.
Jadi jodoh di tangan Antono, Banser, kemudian Habib Ali Asgaf itu kata kunci. Nah, kata kunci ini kan diiringi oleh narasi-narasi yang lain. Nah, narasi-narasi yang lain ini belum tentu viral juga gitu. Misalkan Habib Ali Asgaf. Kata kunci yang viral atau yang trending itu adalah Habib Ali Abdurrahman Asegaf gitu. Jadi kata kunci wafatnya, kemudian misalkan tempat tinggalnya di Jakarta, majelis taklimnya itu nggak ngikut gitu. Nah, tugas wartawan adalah jeli mencermati kata kunci apa ini yang sedang viral. Nah, kata kunci itulah yang kemudian nanti jadi pertimbangan wartawan untuk menulis. Bahkan kalau bisa menjadi angle dan masuk di judul gitu. Nah, itu bagian dari strategi untuk bagaimana tulisan kita itu lebih terindeks sama mesin pencarian, terutama di Google. Nah, biasanya saya memakai alat ini. Di Play Store itu banyak sekali ya alat-alat untuk mengecek isu apa yang sedang tren. Teman-teman bisa mendownload ini nanti. Ya, salah satunya ini, trend ranking ini. Banyak sekali, ada namanya sampai saya lupa itu. Google Trend juga bisa diajukan, tetapi trend ranking ini memuat tiga platform sekaligus ya. Jadi ada Google Trend, ada Twitter, ada YouTube. Nah, ini yang trending semalam di Google Trend. Di Twitter mungkin lain lagi. Di YouTube bisa beda. Jadi masing-masing platform ini punya trendingnya masing-masing. Tidak harus kalau di Google Trend tuh Habib Ali Abdurrahman Asegaf, kemudian di Twitter juga sama. Ternyata enggak. Masing-masing punya alamnya sendiri-sendiri ya. Punya alamnya sendiri dan punya tingkat apa namanya itu? Tingkat perbincangan terhadap sebuah isu itu berbeda-beda. Tentu masih banyak aplikasi yang lain yang teman-teman bisa akses. Atau pakai Nailpatel itu ya. Uber Suggest itu juga bisa. Atau Google Trend juga bisa. Google Trend itu di samping ini ya, di samping kita disuguhi kata kunci di mesin pencarian yang saat ini sedang trending, kan ini. Nah, Google Trend juga menyediakan tool ya. Untuk kata kunci tertentu, kira-kira yang paling dicari banyak orang itu apa gitu. Misalkan kita ketik di Google Trend itu, di tool yang disediakan oleh Google Trend itu, Jumat itu. Kata kunci Jumat. Oh, ternyata yang paling banyak itu khutbah Jumat gitu. Oh, yang ternyata yang paling banyak itu tentang mandi Jumat misalkan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita untuk bisa menulis ya. Oh, berarti kalau saya nulis tema tentang Jumat, itu saya harusnya fokus di khutbah Jumat. Bisa nulis naskah khutbah Jumat, bisa nulis soal sejarah khutbah Jumat zaman dinasti Abbasiyah, misalkan, atau khutbah Jumatnya Rasulullah, dan lain-lain. Jadi, ini juga bagian dari strategi ya untuk memenuhi nilai berita yang terakhir yang saya jelaskan tadi tentang viralitas. Dan ini nanti yang coba kita praktekkan ya di tugas nanti. Bagaimana teman-teman mencari isu yang viral dan relevan ya. Ingat setiap yang viral itu tidak mesti relevan ya. Relevan dalam pengertian itu relevan dengan kepentingan publik. Kayak tadi di Twitter saat ini jodoh di tangan Antono ini kan hiburan saja, tetapi ada beberapa kata kunci yang trending juga di bawah dan di bawahnya ini, dan yang bisa kita pilih sehingga secara nilai berita itu bagus gitu. Di Google Trend juga saat ini sudah berubah. Kalau semalam itu Habib Ali bin Abdurrahman Asegaf, sekarang beda lagi.
Sekarang yang trending adalah band kapten, kemudian Liverpool versus MU, terus longsor Sumedang, dan seterusnya. Nah, masing-masing isu yang lagi trending ini, atau yang lagi viral ini, tidak mesti punya nilai berita yang tinggi. Meskipun itu bagian dari pertimbangan bahwa itu punya nilai berita yang tinggi. Nah, coba kita seleksi lagi. Ya, di antara di sini kan yang paling kan banyak hal yang mungkin kalau di N-Online, dalam konteks N-Online, yang paling relevan cuma satu ini, Habib Ali Abdurrahman Segaf. Yang paling relevan cuma satu ini. Bisma, kemudian Lazio versus Roma, dan lain-lain ini susah untuk mencari relevansinya dengan publik pembaca N-Online. Ini Sarihat ya yang nyalain. Ya, coba di mute dulu. Nah, ini tugasnya. Jadi teman-teman coba cari isu paling hangat di media sosial saat ini, lalu buatlah berita dengan angle atau sudut pandang atau sudut berita yang paling menarik. Jadi saat ini, pengertian saat ini itu saat tulisan itu dibuat. Misalkan teman-teman ngerjainnya itu besok, ya berarti besok. Kalau kerjainnya minggu, ya berarti minggu itu harus cari lagi yang paling hangat itu apa di media sosial, dan kemudian tulis di ya tak kurang dari 300 kata. Ini standar kita ya di N-Online. Nah, kemudian silakan pakai app apa saja. Bisa pakai tadi trend ranking atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih bagus. Karena tadi kan cuma 3 ya. Google, kemudian Twitter, sama YouTube. Nah, mungkin teman-teman punya referensi referensi lain gitu, aplikasi lain yang lebih lengkap. Misalnya ada Facebook, ada Pinterest atau mungkin yang lain. Nah, itu juga bisa dipakai. Tadi cuma sekedar contoh. Ya, terima kasih. Silakan kita masuki sesi diskusi. Saya kembalikan ke Bapak tuan rumah, Hendy Setiawan. Luar biasa, amazing ya Kak Mahbib. Guru saya ini seorang pemuda tapi dia guru saya. Jadi teman-teman tadi sudah menyimak banyak hal. Teman-teman juga masih suka bingung nih. Kita kan memang di grup pendamping juga sudah ngasih tahu nanti tolong olah ini bagian ini. Ternyata begitu di aplikasi tugas mereka tuh ada yang belum sesuai dan sebagainya. Termasuk soal nilai beritanya itu angle ya. Nah, mungkin teman-teman ingin memperdalam hal itu juga dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain. Silakan sekarang bertanya langsung nih, karena Mas Mahbib ini, Kak Mahbib ini adalah redaksi pelaksana di N-Online. Kita dalam diskusi sehari-hari di keredaksian juga sangat pertimbangan beliau tuh sangat menjadi pertimbangan pemuatan gitu. Aku suka konsultasi dulu nih, bro, boleh nggak ini dimuat gitu. Kadang iya boleh, tapi perdalam di bagian ininya gitu. Terus nggak usah yang itu. Nah, hal-hal seperti itu ini sebenarnya curhat juga. Jadi teman-teman curhat sering ditegur ternyata. Sering ditegur. Jadi mereka kan menganggap saya tuh luar biasa ya editannya. Tapi sebenarnya ada di belakang saya itu Mas Mahbib ini yang keren banget soal sudut pandang, angle, dan harus memperdalam apa dalam satu kegiatan berita yang bisa kita liput. Nah, ini teman-teman mumpung berjumpa langsung dengan beliau, ayo bertanya sebanyak-banyaknya ya. Boleh kalau misalnya susah bisa di chatnya ya, di chat menggunakan fasilitas chatnya untuk ini bertanya. Di sisi nih yang dari Lampung, Pringsewu bukannya? Lampung Barat ya, di sisi ya? Wai kanan, Mas. Wai kanan. Ini temennya Mas Gatot ya? Iya, Mas. Ya, ada pertanyaan nggak? Ayo, dan teman-teman yang lain, ayo. Pertanyaannya langsung nih dengan petinggi N-Online sesungguhnya.
Yang suka nanya masih kegiatan Ibnu boleh dimuat nggak gitu. Terus ya gitu misalnya. Kalau nggak bertanya saya yang bertanya loh. Yuk teman-teman yuk. Jangan-jangan mereka pada pergi ya, cuma nyalain doang ya. Ya. Mungkin ada yang pengen curhat kemarin ketika liputan ternyata masih belum dimuat gitu. Gimana sih misalnya sesungguhnya seperti apa gitu. Misalnya ada teman-teman yang belum dimuat loh, yang udah pernah kirim gitu, bisa diceritakan dong. Ya. Sambil menunggu itu ada pertanyaan nih, izin bertanya. Tadi dijelaskan nilai-nilai berita yang dipengaruhi salah satunya oleh viralitas atau trending. Pertanyaan ada enggak hal-hal yang viralitas apa yang dihindari dari online. Jadi tadi ada viralitas di publik ya yang sebenarnya itu viral gitu, tapi ternyata walaupun viral di online nggak boleh dimuat gitu ya. Seperti itu sih kayaknya pertanyaannya kalau saya memahami. Ya, jadi gimana ya? Ya. Di Enolan kan punya ini ya. Enolan punya namanya pedoman redaksi. Jadi itu yang menjadi acuan kami ya. Di dalam pedoman redaksi itu diantaranya ada apa? Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh semua redaktur, bahkan oleh semua reporter. Nah, hal yang viral itu misalkan yang terkait dengan ini ya, merendahkan orang lain. Kan sering tuh banyak itu yang viral ya soal. Nah, misalkan begini, sekarang yang lagi trending di Twitter itu ini ada nih nomor 4 ini. Kadrun harus musnah. Nah, kadrun harus musnah kayak gini nih isu yang ini yang sangat receh ya, sangat receh dan nah itu kan perusahaan ya politik aja lah, nilai-nilai beritanya ya nilai berita yang tidak terlalu penting buat publik. Bahkan mungkin itu memperkeruh suasana ketika itu diangkat kemudian dijadikan angle berita. Atau dulu itu ada trending juga misalkan air kencing unta ya. Jadi ada fenomena seorang ustadz minum air kencing unta gitu, kemudian beritanya viral, videonya viral, kemudian perbincangan juga sangat hangat di media sosial, di berbagai platform ya, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sangat viral. Tetapi Enolan tidak spesifik membahas si ustadz itu yang sedang minum air kencing unta. Meskipun secara nilai berita itu secara klik ya, kalau kita ngejar klik banyak sekali pasti akan mendatangkan view-nya pasti akan banyak sekali. Tapi apakah itu maslahat gitu buat publik gitu, atau buat sendiri, itu menjadi pertimbangan yang lain. Tetapi sesuatu yang viral itu juga di mute dulu ya. Oke. Jadi sampai sesuatu yang viral itu juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi isu-isu viral yang sangat receh itu mungkin ya sebagai angle khusus itu mungkin tidak menarik atau tidak maslahat buat publik. Tetapi sayang juga untuk dilewatkan. Nah, kita bisa menurunkan tulisan-tulisan lain dengan angle yang berbeda, tetapi masih dalam suasana perbincangan yang sama dengan masyarakat. Misalkan tentang air kencing unta tadi, kita bisa membahas
Enolen waktu itu membahas soal, saya lupa ya, itu tentang cara memahami hadis yang benar gitu ya. Karena air kencing unta itu kan masih dalam ini ya. Itu kan ada hadis Nabi yang dijadikan dasar bahwa minum air kencing unta itu halal dan seterusnya. Nah, jadi artinya strategi yang bisa kita lakukan adalah biar kita tidak terlewat ya dengan momen itu, kita menunggangi itu. Kita menumpang di isu itu. Jadi banyak media juga melakukan itu. Kalaupun kita tidak membahas spesifik isu itu, kita bisa membahas isu-isu pinggirannya gitu, yang tetap relevan dengan publik. Jadi kalau apa saja yang layak, apa saja yang tidak layak diberitakan di Enolen terkait dengan isu-isu yang viral, itu nanti akan lebih detail dibahas di sesi ini ya, kebijakan redaksi Enolen. Nanti ada pertemuan, ada sesi khusus terkait dengan kebijakan redaksi Enolen. Yang jelas ini ya, Mas. Ya. Dari berita viral itu kita dapat mengambil beberapa angle gitu ya untuk komentari berita tersebut gitu. Yang sesuai mungkin memanfaatkan isu tertentu yang sedang hits, tapi sesuai dengan kepentingan NU atau NU online gitu mungkin ya. Ya, maksud saya itu. Ya, betul. Jadi meskipun kita tidak membahas isu itu secara langsung, tetapi kita bisa membahas isu-isu yang berdekatan dengan isu itu. Jadi tetap masih dalam satu atmosfer gitu, sehingga kita tidak melewatkan momentum itu. Karena momentum itu kadang tidak akan datang lagi gitu. Sekarang lagi trending isu A gitu ya. Mungkin bulan depan, atau di bulan yang sama di tahun depan belum tentu juga akan viral lagi gitu. Isu yang sama. Makanya momentum itu jangan dilewatkan. Tapi tetap harus mempertimbangkan kode etik jurnalistik, juga mempertimbangkan tentang apa ini urgensinya bagi kepentingan publik. Jangan asal membahas isu yang viral. Jadi video mesum itu kan sering juga viral itu, tapi Enolen tidak akan membahas video mesum itu secara spesifik, tapi mungkin akan membahas yang seatmosfer dengan itu. Misalkan soal bagaimana sih menjaga anak dari paparan pornografi di dunia maya gitu, atau mungkin tips-tips memproteksi gawai kita agar tidak disalahgunakan dan seterusnya. Jadi tetap mengambil isu itu sebagian, tetapi tidak secara langsung ya. Hanya sekadar kita berada dalam satu atmosfer. Karena masyarakat ini kalau jadi isu viral itu kan kebanyakan yang receh-receh terutama ya, itu kan tidak mendidik ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menungganginya dengan konten-konten yang lebih mendidik gitu. Jadi itu juga bagian dari ikhtiar untuk mewarnai gelombang informasi yang sangat riuh di media sosial yang kontennya tidak semuanya mendidik. Nah, kita bisa masuk situ dengan konten-konten yang mendidik, dengan isu-isu yang juga hangat gitu. Oke, cukup jelas ya yang ini ya. Ini ada pertanyaan. Alhamdulillah nih banyak pertanyaan nih. Kalau ada program NU yang disponsori DPR atau instansi lainnya layak muat enggak Pak? Gitu. Itu dulu ya, nanti yang lainnya banyak. Program dari ke program NU, tapi mungkin kerjasama oleh DPR atau instansi lainnya, itu dimuat apa enggak gitu. Kayaknya sering melihat ini nih konten kerjasama dia. Kak Habib suaranya malah ketutup. Oh, mute ya. Jadi
kalau di NU Online tuh ada pemilahan ya antara mana yang news ya, news artinya memang itu bagian dari kerja jurnalistik, mana yang konten editorial. Jadi ya konten-konten yang dari perusahaan itu bisa dikasih tanda editorial di grafik. Terus kemudian di konten-konten yang dari dari pemerintah atau apa itu juga masuk ke kanal khusus. Jadi tidak masuk di kanal warta ya. Ada di kanal mitra. Jadi itu sebenarnya etika umum ya dalam jurnalisme. Jadi media-media lain juga melakukan hal yang sama. Kompas, Tempo, Tirto itu juga melakukan hal yang sama. Jadi membedakan antara mana konten yang memang disponsori oleh orang lain dengan mana konten yang benar-benar hasil kerja dari kru redaksi. Dengan begitu publik akan bisa memilih, oh ini konten ada sponsornya nih, makanya beritanya bisa ya sesuai dengan keperluan sponsor itu kan. Jadi publik juga sudah bisa menilai itu. Oh ini ternyata berita dari NU. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau ada kegiatan yang disponsori oleh DPR, ya sebaiknya fokus karena ini konteksnya NU Online ya. Karena konteksnya liputan NU Online, maka teman-teman sebaiknya fokus di kegiatannya aja. Kalaupun nanti ada embel-embel disponsori oleh DPR atau yang lain, misalkan ada kegiatan penyaluran bantuan terhadap korban banjir gitu ya. Kemudian yang menyumbang adalah anggota DPR sebesar 50 juta. Nah, saya kira nggak masalah kalau konteksnya itu. Jadi tetap NU ditonjolkan NU untuk menyalurkan bantuan itu, kemudian di dalamnya ada keterangan bahwa anggota DPR ini menyumbang sekian sebagai bagian dari apresiasi ya. Karena DPR itu kan juga bukan aib ya, bukan aib. Nah, yang agak kita hindari itu adalah partai. Yang kita hindari itu partai. Jadi kalau misalkan yang menyumbang itu DPR, maka ya sebaiknya atas nama DPR, bukan atas nama partai ya. Karena memang yang menyumbang adalah anggota DPR. Jadi secara umum NU Online itu berpedoman pada hitoh ya, pada hitoh NU. Jadi kalau hal-hal yang berbau politik praktis, dukung-dukung, misalkan calon A, calon bupati A direkomendasikan oleh PCNU bla 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 itu. Jadi mengajak masyarakat untuk memilih, nah ya gitu-gitu, nah itu sangat-sangat dihindari oleh NU Online. Jadi hal yang berbau politik praktis ya. Kalau sekadar DPR nyumbang atau apa ya masih inilah. Itu bahkan mungkin itu memancing DPR lain untuk melakukan hal yang sama. Sip. Nah, berikutnya nih, Kang mau tanya bagaimana caranya ambil angle berita bisa bernilai meskipun di sumber yang sama dari berita sebelumnya. Ambil angle berita bisa bernilai meskipun di sumber yang sama dari berita sebelumnya. Mungkin dari kejadian yang sama kali ya, dari satu peristiwa. Kejadian yang sama kali ya. Ya. Jadi memang kasus mayoritas tulisan yang masuk ke saya itu problemnya ada di angle. Jadi peristiwanya sebenarnya ini pasti ada peristiwa yang keren ini di dalam acara ini, tetapi karena memilih angle itu kurang, beritanya menjadi sangat datar-datar saja gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, proses memilih angle ini proses yang paling penting, tapi juga proses yang paling bisa dikatakan paling sulit.
Jadi orang sering fokus di tulisan, orang fokus di pengumpulan informasi, tapi orang seringkali jarang fokus pada pemilihan angle. Jadi wartawan sebelum membuat outline, biasanya kita kan membuat outline dulu ketika mau nulis itu. Baik outline dalam pengertian kita tulis secara manual di kertas atau hanya ada di kepala itu. Kita sering membuat outline. Nah, proses sebelum membuat outline adalah pemilihan angle. Jadi teman-teman jangan membuat outline kalau teman-teman belum mempunyai angle. Karena hasilnya pasti akan mengambang beritanya. Atau mungkin informasi antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu tumpang tindih. Beritanya menjadi tidak fokus. Jadi harus menentukan angle dulu, baru proses selanjutnya, yaitu membuat outline, kemudian baru menuliskan. Jadi setelah mengumpulkan informasi, itu teman-teman harus memilih angle itu. Bahkan angle itu bisa dibuat sebelum acara. Karena kita sudah membayangkan acaranya itu akan bagaimana, jadi kita sudah bisa ancang-ancang gitu, angle ini gitu. Meskipun angle ini bisa bergeser, karena faktanya di lapangan ternyata berbeda. Tetapi kita sudah bisa merencanakan. Misalkan ada peristiwa ada acara NTQ internasional gitu di Kalimantan Selatan. Kita kan sudah bisa membayangkan yang hadir itu pasti para kori-kori level internasional, kemudian duta besar dari Timur Tengah atau mungkin dari lainnya itu juga akan hadir. Pejabat tinggi itu nanti juga pasti akan hadir. Apalagi agendanya sudah ketahuan, oh nanti presiden akan membuka. Nah, itu kan di kepala kita sudah ada itu, meskipun peristiwanya belum terjadi. Angle sudah bisa kita bikin itu. Kita bisa mengambil angle misalkan soal ulama-ulama mancanegara yang akan hadir gitu, siapa aja. Atau mungkin nanti presiden ketika membuka itu bagaimana penampilannya, terus sambutannya seperti apa. Jadi kita sudah punya list angle sebelum memasuki acara. Ketika sudah masuk di acara, angle-nya bisa didetailkan lagi. Misalkan angle kita sudah membidik ini sambutan presiden harus aku bidik ini. Nah, sambutan presiden kan juga banyak sekali tuh. Apalagi kalau pakai teks kan membacanya bisa lama dan informasi yang disampaikan bisa sangat banyak. Nah, itu bisa dia pilih-pilih lagi angle-nya itu dalam satu sambutan presiden. Sambutannya misalkan ada biasa kan, sambutan itu kan ada basa-basinya ya, terima kasih, hormat, kemudian mengapresiasi kegiatan. Tapi ternyata ada misalkan ada satu cuplikan statement presiden bahwa saya akan membuat kebijakan masyarakat Qurani, contoh ya, masyarakat Qurani. Nah, ini kan, presiden ternyata mencanangkan program masyarakat Qurani. Ini seperti apa ini? Kalau tidak kita ini kan angle yang menarik kan, kita catat angle-nya. Kalau penjelasan tentang masyarakat Qurani atau program ini tidak dijelaskan dalam sambutan, maka kita kejar ketika presiden turun dengan wawancara pribadi. Dengan wawancara tersendiri dengan presiden. Apa yang dimaksud dengan masyarakat Qurani itu? Nah, itu salah satu cara untuk proses teknis pencarian angle. Sama ketika peristiwanya sama juga begitu. Biasanya kalau saya menyarankan ke reporter-reporter itu mulailah dari mendetailkan 5W1H. Mulai dari pertanyaan. Kalau misalkan kita mulai dari pertanyaan apa gitu ya, what gitu. Apa saja yang terjadi di peristiwa itu? Oh, yang terjadi nanti ada kegiatannya ini. Kegiatannya ada pembukaan, kemudian ada sesi lomba tilawah Quran. Kemudian ternyata ada juga ini pinggir-pinggirannya nih. Ada pasar rakyat gitu. Ada pameran kali
kaligrafi, ada macam-macam. Nah, peristiwanya kan sama, musabaqah tilawatil Quran. Tetapi word-nya itu ternyata banyak sekali. Nah, kita bisa mengambil angle itu dari situ, dari word itu. Dari pertanyaan apa tadi yang didetailkan, kemudian kita rangkum menjadi sebuah berita-berita yang spesifik. Itu baru pertanyaan apa ya, belum pertanyaan siapa, pertanyaan bagaimana, pertanyaan mengapa. Nah, itu berbeda-beda lagi. Semakin detail, semakin banyak angle yang bisa kita bikin. Angle itu soal fokus ya, bukan berarti informasi yang lain tidak boleh masuk ya. Jadi kalau kita bahas panggung seni ya, pameran kaligrafi di event MTQ internasional, bukan berarti kehadiran presiden, kehadiran ulama mancanegara, informasi-informasi seputar itu tidak boleh masuk, tetap bisa. Cuma fokusnya memang kita fokus di pameran kaligrafi misalkan. Jadi itu soal fokus saja, soal manajemen mengolah informasi. Jadi itu ya caranya dengan mendetailkan 5W1H. Oke. Kemudian ada lagi nih, izin bertanya, apakah NU Online menghindari pemuatan berita yang lebih mengarah kepada privasi orang, mengingat privasi orang, misalkan dia artis atau dan lainnya, juga dapat menjadi suatu berita yang dapat viral dan banyak menjadi perbincangan orang gitu. Jadi tentang seseorang, kekhasan dari seseorang mungkin ya, boleh nggak sih dijadikan angle gitu. Tapi jadi itu kan melibatkan si privasi orang itu gitu loh, tentang kepribadiannya dia gitu, pribadi, kemudian mungkin kehidupannya si narasumber gitu, apakah boleh dijadikan angle gitu. Tapi dalam konteks NU Online nih kita memperhatikan itu. Misalkan contohnya mungkin di berita mu'alaf ya. Jadi kan sering juga PBNU itu dikunjungi oleh banyak orang ya, yang ingin dibimbing syahadat oleh Kiai Said atau mungkin pengurus yang lain. Nah, biasanya sebelum kita beritakan, kita izin dulu ke yang bersangkutan, apakah bersedia untuk diberitakan atau tidak. Karena kita nggak tahu situasi psikologis atau situasi sosial dari si mu'alaf ini seperti apa. Jangan-jangan ketika kita beritakan, dia malah tertekan gitu. Karena beritanya viral, kemudian keluarga yang jauh-jauh tahu dan kemudian membencinya. Nah, itu kan bagian dari risiko-risiko yang akan diterima oleh si mu'alaf. Nah, maka harus dipastikan dulu apakah publikasi ini maslahat buat dia atau tidak gitu. Minimal tidak merugikan. Kalaupun tidak maslahat, minimal tidak merugikan dia. Makanya kita izin dulu. Misalkan, oh boleh Mas, tapi foto saya tolong jangan jangan ditampilkan ya. Atau mungkin boleh Mas, tapi jangan bentuknya berita, tapi bentuknya postingan di media sosial saja ya gitu. Atau yang lain-lain, terserah. Jadi kita sangat menjaga itu. Termasuk misalkan publikasi agama sebelumnya itu. Biasanya kita nggak singgung itu, karena itu juga akan berdampak nggak terlalu baik ya. Jadi seolah-olah menjelekkan agama-agama sebelumnya, kemudian sehingga akhirnya pindah ke Islam itu. Jadi ya kita syukuri bahwa dia masuk Islam, tetapi terkait dengan kepercayaan sebelumnya ya biarlah itu menjadi masa lalu. Ya, biasanya kita tidak hanya kita perhatikan ya privasi si narasumber, tapi juga privasi kelompoknya gitu. Jangan sampai dengan kabar gembira ini, dengan masuknya Islam dia itu kemudian
membuat citra buruk kelompok lain atau mungkin dirinya sendiri. Itu kalau contoh, banyak kasus lain ya, itu contoh untuk pemberitaan mualaf. Oke. Ini ada lagi nih, mau nanya Kak, bagaimana cara memfokuskan angle dalam menulis berita? Terkadang saya menuliskannya cenderung sama pengisi acaranya. Akhirnya saya cenderung menulis semuanya, itu kendala saya. Jadi menulis semua yang ada disampaikan oleh, bahkan mungkin sama ini ya, MC-nya mengatakan bahwa ini kayaknya masalah mayoritas orang ini kayaknya. Jadi menjadi wartawan tuh kayak ini, seolah-olah menjadi notulen gitu ya. Jadi apa yang ada di ini diketik semua, terus dirangkai jadi tulisan. Padahal nggak begitu. Memang prosesnya agak butuh waktu ya. Jadi teman-teman jangan juga, aduh susah nih. Kayaknya aku nggak bisa deh. Sudah seminggu ini aku udah belajar tapi nggak. Itu proses itu. Memang saya dulu juga begitu. Di tengah acara itu blank gitu. Nulis apa ya? Pernah kan? Kayaknya itu masalah semua orang ketika baru belajar liputan. Nulis apa ya? Kemudian ya tadi kayak seperti yang disampaikan. Akhirnya mengikuti runtutan apa yang disampaikan oleh MC. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua adalah tapi sambutan disampaikan oleh gitu akhirnya. Nah itu wajar, tetapi seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman mengasah terus, punya jam terbang yang tinggi, itu menulis itu cukup 5 menit. Jadi teman-teman kalau lihat wartawan tuh, sering sekali di PBN itu kan mengundang wartawan-wartawan. Ada jumpa pers atau ada event apa gitu di aula, itu mengundang banyak wartawan. Dan wartawan itu cuma duduk setengah jam itu sudah bisa memproduksi 5 berita. Bayangkan juga. Itu artinya ketika jam terbang itu sudah tinggi dan pemilihan angle, kemudian pemilihan teknik mengklasifikasi informasi itu sudah demikian matang itu ya, diasah terus, maka proses itu akan berlangsung sangat cepat sekali. Teman-teman, jadi teknik yang saya sampaikan tadi itu kayak harus mendetailkan what, gitu, terus kemudian mendetailkan who, mendetailkan, itu proses yang terlalu manual sebenarnya. Bagi orang teman-teman wartawan yang sudah lihai, itu ya ada di kepala semua. Secara teknis itu sudah nggak manual itu, catat, bikin outline, terus menentukan apa itu udah nggak. Bahkan mencatat buku catatannya itu hanya berisi data-data penting saja. Misalkan ada narasumber yang mengucapkan data angka-angka gitu ya, itu biasanya kan susah diingat. Nah, itu biasanya dicatat sama wartawan. Selebihnya ya itu mengandalkan ingatan. Termasuk kutipan-kutipan langsung dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau masih sementara ini ya masih sebagai notulen ya, belum sebagai reporter atau penulis berita. Suatu saat pasti akan berubah. Kalau belajar terus. Kalau down di tahap 1, tahap 2 ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi teman-teman harus yakin. Harus yakin bahwa proses itu harus ya seperti, jadi jurnalisme itu kan sebenarnya keterampilan ya. Bukan ilmu yang khusus kemudian yang wah apa itu enggak. Jadi selama teman-teman punya logika berpikir, kemudian bisa baca tulis, ya sudah itu jadi modal pokok menjadi wartawan. Karena itu keterampilan. Keterampilan itu cirinya bisa dipelajari.
dia bukan ilmu laduni atau ilmu apa gitu yang tidak aksesibel, itu bukan. Dia semacam belajar mengendarai mobil, mengendarai sepeda, belajar berenang gitu, yang bisa dilatih dengan latihan yang kontinu ya, tahap demi tahap, kemudian sampai teman-teman kemudian lancar dalam menulis sebuah berita. Oke, sip. Masih ada pertanyaan lagi nih, ada 20 pertanyaan lagi nih. Yang berikutnya izin bertanya. Ini dengan saya Yusuf Setiawan dari Tanggamus Lampung. Pertanyaan saya, apakah boleh mengirimkan kegiatan yang sudah sehari yang lewat ke NU Online? Pasalnya saya kemarin mengirimkan rilis berita tentang kegiatan PMII di daerah saya lewat pendamping dan ke redaktur belum ada kabar. Yang saya pikirkan apakah ada yang salah dengan kata-kata atau menunggu beberapa hari baru bisa terbit, yang juga berpengaruh dengan akuntabilitas atau kecepatan berita. Nah, jadi soal berapa hari sih kegiatan itu ditulis dari peristiwanya kemudian dikirim gitu. Ya, tergantung ini ya, tergantung isinya ya. Dan di NLA punya kebijakan bahwa untuk berita-berita acara itu ya sehari diadakan, berarti hari itu pula ditayangkan. Itu untuk berita-berita yang seremonial ya, berita-berita peristiwa. Nah, itu mungkin berbeda dengan berita dalam bentuk talking news ya, statement. Misalkan PCNU imbau apa gitu. Nah, itu mungkin tidak terlalu terikat dengan waktu. Tapi kalau bentuknya peristiwa, idealnya memang sehari itu harus sudah naik. Sehari itu ditulis, kemudian hari itu juga sudah naik. Apalagi soal berita kewafatan. Kalau ditunda-tunda ya udah basi. Misalkan Habib Ali wafat kemarin gitu. Kemudian ditulis hari ini. Ya sudah kadaluarsa. Karena informasinya sudah menyebar demikian luas gitu. Di mana-mana sudah membahas beliau, mendoakan, menulis profil, kemudian menulis testimoni ya. Testimoni tentang kedekatan dia dengan Habib Ali dan seterusnya. Kita baru mengabarkan innalillahi Habib Ali wafat hari ini. Nah, itu sudah pasti. Jadi harus diketahui betul bahwa ada memang beberapa karakter berita itu yang mudah basi. Dibaca peristiwa hari ini, dibaca besok itu sudah basi. Nah, untuk di N-Online sebenarnya ini layak dibahas di pertemuan selanjutnya, bukan sekarang. Kalau di N-Online itu ya khusus untuk ini berita-peristiwa ya, seremoni seperti peletakan batu pertama, terus pelantikan, convert cap atau apa. Kecuali misalkan peristiwa itu memang berdurasi ya, berdurasi dari hari A sampai misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu. Nah, kita tulis tanggal 3 juga masalah. Karena kan masih berlangsung acaranya. Tapi kalau sudah ini lewat, misalkan PMII gelar diskusi soal bencana. Peristiwanya udah kemarin, baru kita ini. Kalau mau agak timeless ya, tidak basi, maka jangan ambil angle peristiwanya. Jangan ambil PMII adakan diskusi soal bencana, tetapi ambil angle isi diskusinya. Kalau isi diskusinya masih relevan, mungkin ya. Tapi sebaiknya hari itu juga sudah dimuat akan lebih bagus. Tapi misalkan dengan terpaksa itu harus baru dikirim besoknya, itu kalau bisa angle-nya bukan angle acaranya, tetapi angle isi diskusinya. Misalkan PMI punya rekomendasi bahwa pemerintah harusnya punya kebijakan ini itu gitu. Nah, itu masih relevan, bagus itu. Karena
seruan itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk hari itu, tapi juga hari berikutnya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, bahkan sampai sebulan ke depan itu masih relevan untuk dibaca oleh publik, terutama oleh pemerintah karena dia sebagai objek yang dikasih saran. Jadi persoalan angle juga ini ya, teman-teman bisa menulis berita yang mudah basi, bisa menulis berita yang tidak mudah basi, itu juga terkait dengan pilihan angle yang teman-teman pilih. Jadi tidak sembarangan. Begitu. Oke. Berikutnya nih ada lagi nih. Saya Halimatus Sa'diyah dari Ciwaringin Cirebon. Terima kasih materinya Kang Habib. Kebetulan senior saya di IPNU, Kang M. Arif Alboni, kawannya Kang Habib waktu di Ciganjur. Izin bertanya, ketika dalam suatu acara ada beberapa angle yang kita dapatkan, apakah boleh kita membuat beberapa angle berita tersebut dari acara itu gitu? Gimana ulangi? Dari satu acara ternyata dia bisa menemukan beberapa angle, apakah boleh ditulis semua angle itu gitu. Dari satu acara yang sama gitu. Boleh banget ya? Boleh dong. Kan memang tujuannya itu. Jadi semakin banyak angle yang bisa kita produksi, maka semakin bagus pula buat media bersangkutan. Berarti wartawan ini berarti punya skill yang bagus gitu. Dalam satu acara bisa menulis banyak angle. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah angle itu harus spesifik ya. Jadi angle 1, angle 2 itu kalau bisa punya istilahnya? Distingsi ya. Punya keberbedaan yang tegas gitu. Jangan mirip-mirip. Misalkan tadi kayak PMI gelar diskusi soal bencana itu. Dan angle 1. Dan kita bikin angle lagi gitu. PMI meriahkan hari lahirnya dengan diskusi. Itu kan mirip itu. Jadi seolah-olah berbeda tapi sebenarnya itu masih dalam satu topik yang sangat berdekatan ya. Itu yang tidak dianjurkan. Jadi kalau mau bikin angle 1, 2, 3 itu memang sangat distintif ya, sangat berbeda. Jadi bagaimana ketika publik itu baca angle 1 itu tidak mengulangi 100% apa yang ada di angle 2, angle 3, angle 4 itu. Tapi masing-masing bisa saling suplai data, tetapi soal fokus itu harus tegas. Nggak boleh mirip-mirip. Ya kayak tadi misalkan kita ngambil angle soal rekomendasi PMI kepada pemerintah terkait bencana. Kemudian angle 2 lagi, ternyata PMI itu juga meluncurkan websitenya loh. Nah, itu juga satu angle lagi. Itu kan berbeda tuh. Antara rekomendasi PMI terhadap pemerintah dengan berita peluncuran websitenya. Meskipun dalam satu event ya. Peristiwa itu dalam satu event. Itu beda-beda. Ternyata ada juga PMI itu waktu itu secara resmi, secara simbolis menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang gitu. Nah, itu kan beda-beda. Sudah ada 3 angle tuh. Ada rekomendasi PMI dari pemerintah, kemudian ada bantuan, satu laginya tadi peluncuran website. Ada 3 angle yang berbeda. Jadi jangan mirip-mirip. Boleh apa enggak? Boleh. Terus titip salam buat Arif Alboni. Salam kangen. Udah lama nggak ketemu. Yuk lanjut. Iya. Ini tinggal berapa menit ini? Ada 3 pertanyaan lagi sih sebenarnya. Sedikit lagi lah ya.
Saya Habibur Rahman dari Sumeneb, Jawa Timur. Izin bertanya, kita tahu bahwa di NU Online pemuatan beritanya terfokus pada kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan NU dan keluarga besar NU. Dari hal itu, pastinya beberapa diksi atau isu yang dibangun akan memiliki kemiripan dengan berita lain. Semisal tentang Aswaja, menjaga NKRI, Banser, bantu bencana, dan lain-lain. Yang pada akhirnya hal ini terkesan membosankan. Nah, agar tidak terjadi hal demikian, kira-kira gimana caranya? Terima kasih. Tapi kayaknya ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih, dari Iqbal Sauki. Izin bertanya Mas Mahbib, dengan Iqbal Sauki dari Rembang, di NU Online bagaimana cara menulis berita berupa liputan panjang atau feature suatu peristiwa supaya beritanya bisa agak timeless, matur nuwun gitu. Gitu. Yang pertama tentang kegiatan yang mirip. Nah, gitu kan. Terus yang kedua, gimana cara nulis feature yang bagus, tapi sebenarnya itu berita gitu. Ya, itu jadi PR wartawan ya, mencari kekhasan. Kan nggak mungkin kita menulis apa berita itu sama plek dengan berita yang lain. Kalau di redaksi, di meja redaksi, biasanya sudah tahu ya, sudah tahu. Jadi di kepalanya itu kayak semacam ada pedoman kolektif yang nggak tertulis, bahwa ketika ada berita-berita ABC itu ini harus digeser nih angle-nya gitu. Itu sudah ada. Sekarang soal ini penguatan Aswaja, itu kan ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Hampir semua PCNU, PWNU, bahkan PBNU itu melaksanakan program itu. Nah, tugas wartawan adalah mencari kekhasannya. Karena pasti ada kekhasan. Jadi misalkan program penguatan Aswaja di Cirebon itu bisa berbeda dengan program penguatan di Brebes, di Semarang, dan di mana-mana itu. Kekhasan itu bisa mungkin kalau materinya sama, biasanya berbedanya itu ada di rangkaian acaranya, atau mungkin di cara menyajikan program itu. Misalkan program kaderisasi di Cirebon, penyampainya tidak hanya model ceramah, tapi juga ada semacam outbound gitu misalkan, atau mungkin ada nonton film bareng, atau mungkin yang lain-lain, atau mungkin rangkaian acaranya, oh ternyata program penguatan saja ini juga dirangkai dengan bazar murah gitu. Nah itu kan berbeda lagi. Jadi tugas kita adalah mencari kekhasan itu, jadi biar tidak monoton. Kalau semua berita tentang penguatan Aswaja dimuat di online dengan narasi yang sama ya, PCNU Cirebon kuatkan Aswaja, PCNU Bogor kuatkan Aswaja itu. Padahal yang lemah itu ekonominya, bukan akidahnya. Nah itu juga nggak menarik. Jadi teman-teman harus bisa mencari ya sisi unik dari masing-masing peristiwa. Dan masing-masing penulis pasti berbeda cara nulisnya. Kadang-kadang kita kan baca dulu ya. Mungkin sebagian peserta menulisnya kayaknya baca dulu berita di online. Oh, aku bikin kayak gini aja ini strukturnya. Akan kelihatan itu. Jadi kalau sama plek itu bisa dituduh plagiat. Karena nggak mungkin semirip apapun penulis, ketika dia menulis bebas gitu, akan mirip 90% itu nggak mungkin. 80% aja nggak mungkin juga. Jadi teman-teman harus bisa berimprovisasi dan jangan terpaku bahwa apa yang sudah tayang di online itu sebagai gaya satu-satunya itu. Karena banyak gaya-gaya yang lain. Teman-teman juga punya style sendiri-sendiri ya ketika nulis itu. Candy dengan saya itu juga berbeda. Mungkin Pak Tony dengan
teman-teman yang lain juga punya gaya-gaya yang berbeda. Dan teman-teman juga berhak punya gaya tersendiri dalam penulisan. Tapi tetap dalam koridor ini ya, etika penulisan yang harus yang harus sama. Kalau prinsip-prinsip itu sama semua, kaidah-kaidah pokoknya sama. Tetapi soal gaya, style itu bisa berbeda-beda. Nah, gimana tuh cara untuk menjadi feature-nya nih untuk peristiwa NU gitu ya, Iqbal yang terkait Sauki. dengan itu. Iqbal Kayaknya Sauki dari Malang ini, bukan dari Rembang. dari mau tinggalnya Dia di lagi Rembang cari kali. jodoh di Rembang. Kalau yang Rembang merapat. Ora Mas, ora, boten. Iqbal Sauki ini dari Malang. Dia penulis keislaman yang top ya. Nah, sebenarnya Ada pembahasan Ahmad feature Dirgat bukannya ini. dibahas di pertemuan lain. Enggak ya? Nulis feature belum. No. Belum ya? Belum. Nah, feature ini sebenarnya berita juga ya. Dia masuk kategori news, cuma dengan gaya yang lebih soft. Dibanding hard news atau strike news, features lebih timeless. Kalau hard news itu mungkin umurnya cuma 1-2 hari, kalau features itu bisa lebih ya. Bahkan bisa dibaca kapan saja. Nah, bagaimana biar awet ya, panjang dan awet. Nah, itu bisa disiasati dengan cara mengambil mengambil angle yang sekiranya kalau angle ini dibaca sebulan yang akan datang itu juga masih relevan. Nah, biasanya untuk topik-topik human interest itu masih bisa masih bisa dipilih untuk agar umur dari tulisan itu panjang itu. Atau angle tentang sejarah atau angle tentang deskripsi dari sebuah budaya ya, itu juga timeless. Misalkan tradisi Jumat Wagean itu ya. Atau tradisi apa yang paling populer? Jumat Wagean itu Bojonegoro banget. Ini bias daerah saya nih. Tradisi apa yang paling ini? Kalau di tradisi sekaten misalkan ya, tradisi sekaten. Sekaten Jogja ya, apa Solo? Nah, Jogja. Tradisi sekaten itu kan salah satu fenomena budaya ya. Kalau kita misalkan beritakan dalam format strike news, masyarakat Jawa Tengah ramai-ramai kunjungi festival sekaten di kota A gitu. Itu kan umurnya cuma paling sehari 2 hari. Karena itu spesifik memberitakan peristiwa, kemudian ada tanggalnya, dan angle-nya memang angle untuk mengabarkan sesaat itu gitu. Tetapi akan lebih awet ketika itu kita pilih misalkan bagaimana tradisi sekaten ini muncul gitu. Atau mungkin bagaimana sih tradisi sekaten itu dilakukan gitu. Jadi sifatnya deskriptif ya. Dari mulai malam satu suro itu nyuci keris, kemudian apa. Nah, jadi ketika itu dibaca oleh orang di tahun mendatang, itu masih tetap relevan karena dia berbicara deskriptif soal tradisi. Itu kan nggak akan ya tradisi itu
mungkin akan berubah akan datang, tetapi kan umurnya akan lebih panjang gitu, karena informasi soal tradisi sekaten itu selalu akan dibutuhkan oleh masyarakat di setiap zaman gitu. Tapi kita sudah membatasi waktu dengan mencantumkan tanggal di situ kan. Jadi artinya deskripsi itu juga berlaku untuk tanggal itu. Jadi banyak hal ya yang bisa kita ini. Jadi bisa deskripsi soal kultur, bisa sejarah, bisa juga human interest. Apa lagi? Yang biasanya tidak ada cantolan peristiwanya acara ya. Acara itu biasanya lebih apa ya? Apalagi bentuknya pictures. Demikian. Oke, ini ada pertanyaan yang agak mirip sesungguhnya dengan yang sebelumnya. Jadi gini, bagaimana trik untuk tidak menjadikan viralitas sebagai bahan berita seutuhnya? Soalnya kalau gitu kesannya kayak ngejar clickbait dan jurnalisme kayak disetir oleh pasar netizen. Trik untuk tidak menjadikan viralitas sebagai bahan berita seutuhnya. Ya, seperti yang tadi saya jelasin. Jadi nggak semua viral itu kan harus kita ikutin arusnya. Ya triknya ya kita harus pertama, misalnya kita tahu viral itu kan banyak ya di media sosial itu yang viral kan banyak dan level-levelnya berbeda-beda 1, 2, 3. Indikasi yang paling bisa kita cek itu misalnya di Twitter itu kan ada trending 1, trending 2, trending 3 itu. Nah itu bisa jadi patokan tuh. Oh ini paling viral, ini paling. Nah di antara sekian viral itu coba kita cek gitu. Kita periksa relevansinya bagi kepentingan publik sejauh mana. Kan nggak semua itu relevan tuh. Ya kita pilih yang paling relevan. Misalkan di Twitter tadi ada yang viral tuh Banser gitu. Ya udah, kita bahas soal Banser gitu. Karena mungkin Banser sekarang lagi berjibaku di lokasi bencana sehingga sekarang viral. Nah, ini ada dua peristiwa yang ada dua tema yang lagi hot nih. Pertama Bansernya lagi viral di Twitter, kemudian ada peristiwa aktual bencana. Nah itu bisa kita jadiin berita ini. Misalkan kita nulis soal ya bagaimana susahnya Banser itu menerobos pedalaman di Kalimantan Selatan, atau mungkin sejarah Bagana misalkan Banser tanggap bencana. Atau yang lain-lain. Jadi memang betul itu kita jangan sampai disetir sama isu yang viral. Dengan cara tadi mengecek tadi ya sejauh mana relevansinya dengan kepentingan publik. Terus yang kedua, isu yang viral itu tidak harus kita angkat secara langsung. Kita bisa masuk lewat pinggiran-pinggirannya itu. Kalau isunya itu tidak edukatif gitu ya kita masuk sisi yang edukatif, tapi dalam atmosfer yang masih sama ya. Ya seperti yang saya contohkan tadi soal air kencing unta. Kan kita tidak harus membahas air kencing untanya, tapi kita bisa membahas soal hadisnya, kemudian soal cara penggalian hukum dari sebuah nas. Oh ternyata kalau ada hadis begini itu enggak serta-merta loh kesimpulan hukumnya itu seperti ini gitu. Itu kan edukatif tuh. Kalau soal isu-isu yang gepuk-gepukan baku pukul antara cebong dan kampret itu ya kita akan terjebak di arus yang sangat receh gitu. Tapi kita bisa mengambil sisi yang lebih berkualitas. Begitu. Bray. Oke teman-teman, itulah jawaban dan pembahasan bersama Kak Mahbib. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup global
biar kita teruskan ke beliaunya, atau teman-teman yang ada di grupnya yang didampingi beliau tuh ada nggak nih? Ada nggak jangan-jangan malah nggak ada ya? Ada kan? Kalau dari tugas tadi udah paham semua ya? Iya nih tugasnya tuh gimana, ada yang belum jelas nggak nih dari petunjuk tugasnya? Carilah isu paling hangat di media sosial saat ini, lalu buatlah berita dengan angle atau sudut berita paling menarik. Teks berita tidak kurang dari 300 kata. Silakan gunakan aplikasi tertentu untuk menganalisis trending sebuah isu. Gimana teman-teman, sudah jelas semua kan? Jelas lah. Itu instruksinya sudah jelas itu. Jelas ya instruksinya. Eksekusinya mungkin yang kalau ada teman-teman kalau mulai agak susah begitu di hari pertama mulai diskusikan ya, jangan udah hari kelima baru tuh belum bisa nih temanya kok nggak sesuai. Nah, kemarin kan salah satu persoalannya adalah gini, pemateri narasumbernya susah dihubungi gitu, terus bahannya harus NU, gimana dong? Ya kan berita lain juga materi lain atau narasumber lain bisa gitu kan. Jadi itu baru ketahuan di hari-hari kelima gitu. Padahal sejak kalau hari pertama ketahuan akan lebih mudah mengerjakannya gitu. Jadi teman-teman di tugas ini pun kalau ada kesusahan sejak awal harus didiskusikan biar dipecahkannya lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, sip. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan berlanjut di grup pendamping bersama pendampingnya, dan tugasnya dikerjakan seperti biasa. Deadline-nya hari ini adalah didiskusikan, kemudian hari Senin besok udah mulai dikumpulkan. Oke, sip. Terima kasih untuk Kak Mabib sudah berbagi pada siang hari ini. Saya juga kembali belajar. Ada satu atau dua pesan lagi nggak? Ya, pesan saya jangan ngambek ya kalau dimarahin sama pendamping atau instruktur yang lain. Jadi teman-teman pendamping itu sangat paham kok tentang kondisi teman-teman, dan sebagian ada yang sangat bagus tulisannya, sebagian ada yang masih betul-betul dari nol, dan kita memaklumi itu semua. Kalau teman-teman ada kesulitan itu sangat-sangat wajar. Tetapi kesulitan itu alangkah lebih bagusnya memang harus disampaikan, sampaikan di grup atau disampaikan ke pendamping, biar langsung bisa ditarikan solusinya. Sip. Terus satu lagi, teman-teman jangan bosan-bosan ya. Ini saya lihat pesertanya terus menurun, jadi saya takut nanti tinggal imamnya doang. nanti ini saya itu udah tinggal narasumbernya doang nanti. Memperingatkan nanti kalau nah, ini sebenarnya kan untuk kalau mereka pada kan untuk teman-teman juga ini nanti. Iya. Istiqomah dan ikhlas. Tuh Kak ya, kita tata niat dulu, tata niat. Jadi kita ikut pelatihan ini bukan untuk sertifikat, bukan ingin untuk kaos, bukan ingin untuk ya untuk sekedar hiburan lah, daripada di rumah ngelamun, ya ikut pelatihan lah, bukan itu. Tapi memang untuk pengembangan diri itu. Untuk pengembangan kapasitas diri. Karena ya kalau bahasa pesantrennya tolabul ilmi lah. Jadi kita niatkan untuk mengembangkan kapasitas diri, karena keterampilan ini pasti akan berguna. Kalaupun kalian tidak sebagai wartawan, kalian sebagai apapun itu pasti membutuhkan keterampilan menulis. Jadi jangan sampai merasa rugi ya, sampai merasa membuang-buang waktu untuk pelatihan ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikasihkan itu sebenarnya ya pendamping, pelatih atau redaksi juga nggak terlalu berkepentingan sebenarnya. Itu kepentingan kalian gitu, Karena yang berlatih kan kalian, kemudian yang akan kapasitasnya meningkat kan juga kalian gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Mungkin itu sebagian pesan bermakna. Sebagian pesan ya. Masih banyak pesan sebenarnya, nanti kepanjangan. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya atas semua partisipasi teman-teman.
Mohon maaf atas kelebihan saya. Kelebihan ngomong maksudnya. Kelebihan ngomong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru foto-foto. Boleh kalau mau foto Wid. Jadi ini beberapa teman yang rajin juga ini ya, kayak Siti Kholisatul Wahida, terus tadi mana gitu. Rajin sekali, tapi aku belum lihat tulisannya nih. Nanti boleh aku kalau pas di Japri ini ya, harap ini jangan takut-takut Rekod untuk menunjuk Bray, tulisannya. rekod itu. Di rekod apa nih? Rekod ini kan foto. Oh, udah berhasil. Oke, sip. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Tetap semangat, masih ada 4 atau 5 pertemuan dan itu penting-penting banget. Jadi teman-teman yang udah di angkatan di hari ini tak boleh ketinggalan untuk menyelesaikan sisanya dan tetap mengerjakan tugasnya. Wait, lagi diapain? Oh, udah difoto. Ya difoto. Oke. Dia belum nampak ini wajahnya. Aku soalnya ada kardus di belakang, ntar aku cari angle yang lain dulu ya. Ntar angle. Tuh angle-nya foto ini, foto kalender NO, yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di grup pendamping dan juga di pertemuan berikutnya, dan tugasnya tiap hari yang saya selalu cerewet di grup global. Ayo guys, kita coba latihan ini. Nah, mohon bersabar karena memang seperti itu. Nah, seperti saya bilang, nanti ketika udah benar-benar jadi tim, wah memang tiap jam tuh diskusi tentang mau ngolah apa, mau ngisu apa, nulis tentang apa gitu. Jadi itu adalah persiapan dan latihan untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Kak Mabib, Kak Faizin juga yang udah mendampingi hadir pada siang hari ini dan juga semua peserta. Ya, terima kasih semua. Terima kasih semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil. Nambah pas. Cek lah. Nama pasnya kan. Jangan lupa sarapan. Yang belum sarapan. Sarapan. Makan siang.